Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Sulepati Official. Pada malam hari ini GSP hadir di Wonogiri, Jawa Tengah, tepatnya di Batu Pelinteng Semar. Batu yang bersejarah, yang sangat fenomenal di Pulau Jawa, tepatnya di Wonogiri ini. Banyak cerita, banyak sejarah yang masih misterius, dan ada beberapa versi yang diceritakan. Ada tokoh pewayangan yang bernama Ki Bodronoyo, sosok yang sangat luar biasa, atau bisa dikatakan Eyang Semar, yang memimpin tanah Jawa ini. Dengan begitu ramah, begitu luar biasa beliau memimpin peradaban di tanah Jawa. Ketika itu ada seorang ulama besar dari Persia yang bernama Syekh Subakir. Syekh Subakir dikenal sebagai penyebar agama Islam. Maka beliau berusaha untuk menyebarkan agama Islam seluruh tanah Jawa, khususnya di daerah Wonogiri. Maka bertemulah antara Ki Bodronoyo dan Syekh Subakir. Dalam pertemuan itu, dalam agenda itu, terjadi perdebatan. Karena Syekh Subakir memiliki misi untuk menyebarkan agama Islam. Tetapi apa kata Ki Bodronoyo atau Eyang Semar? Beliau mungkin tidak sependapat. Akhirnya Syekh Subakir dan Eyang Semar atau Ki Bodronoyo terjadi pertarungan yang sangat sengit, sama-sama imbang. Akhirnya Eyang Semar atau Ki Bodronoyo mengambil senjata berupa pelintang. Nah, ini bisa saya ceritakan di sini para GSP ini. Nah, ini pohon asem yang dikatakan pelintang, yaitu pohon asem. Pelintang itu artinya ketepel dari pohon asem yang sekarang masih hidup. Ini dikisahkan seperti itu. Nah, isi dari ketepel, pelintang itu artinya ketepel. Isi dari pada ketepel ya ini nih, batu yang untuk bertempur melawan Syekh Subakir. Di ketepel isinya batu ini, jas. Tapi dengan izin Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari cerita itu pelintangnya jatuh di sini, atau isi ketepelnya jatuh di sini. Dan ini terjadilah batu ini, penampakan daripada cerita itu. Maka dikisahkan waktu itu akhirnya berdamai. Syekh Subakir boleh menyebarkan agama Islam asalkan dengan peraturan dari Eyang Semar atau Ki Bodronoyo tadi, jangan memaksa. Itu salah satu cerita ya yang dikisahkan dari versi yang lain. Ada beberapa versi yang lain juga. Versi lain daripada cerita Batu Pelintang Semar. Dikisahkan waktu itu ada Pendawa 5 yang lagi bersemedi di Grojogan Sewu Tawangmangu. Ketika bersemedi, ketika bertapa itu, datanglah sosok raksasa yang ingin mengganggu daripada pertapaan itu. Nah, ketika diganggu, Eyang Semar atau Ki Bodronoyo tidak rela. Maka Eyang Semar itu punya senjata, yaitu berupa kentutnya. Dikentutinlah sosok raksasa itu. Wah, apa yang terjadi?
sosok raksasa itu masih kuat, terus mengganggu daripada ritual prosesi daripada bertapaan Pendawa Lima. Akhirnya tak kalah putus asa, sosok Eyang Semar tadi bermunajat, mohon kepada Tuhan apa yang didapatkan. Eyang Semar mendapatkan pusaka, yaitu namanya Plinteng Semar, yaitu berupa kayu asem yang dibikin seperti ketepel, dan di tengah-tengah itu ada batu. Ditembakkan ke sosok raksasa. Ternyata batu yang ditembakkan ke sosok raksasa itu mengenai pantatnya raksasa itu. Akhirnya raksasa itu tersungkur, jatuh dan mati. Batu itu yang tadi mengenai pantatnya balik lagi, jatuh di sini. Maka dikatakan batu Plinteng Semar. Masya Allah, subhanallah. Inilah salah satu legenda, salah satu cerita yang sampai sekarang masih terus menjadi pembicaraan ramai di kalangan warga di tanah Jawa, khususnya di Wonogiri. Dan ini salah satu bukti para GSP. Dan batu ini di tengah-tengah kota. Coba lihat. Tuh. Ya. Di tengah-tengah kota. Dan di sini ada bukit yang menjulang. Ada penampakan batu Plinteng Semar yang menjadi saksi cerita masa lalu. Pasti seru, keseruan daripada legenda di tanah Jawa, khususnya di Wonogiri. Ikutin dalam video yang nanti akan tayang insya Allah di GSP Rono Rene Ijo. Jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terus ikutin Gus Sulepati Official dan Gus Sulepati Rono Rene Ijo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.